Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Dan sahabat, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita masuk ke soal yang ke-10 dari SIMA UI tahun 2019. Kita lanjutkan soal dan pembahasannya, namun terlebih dahulu jangan lupa like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video tentang pembahasan soal berikutnya. Langsung saja sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini tentang larutan penyangga ya sahabat ya. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 55 ml asam benzoat dengan pasangannya yaitu basa konjugasinya dalam bentuk garam yaitu natrium benzoat. Kemudian jika ke dalam sistem tersebut atau ke dalam campuran tersebut ditambahkan 1 milimol basa kuat yaitu BaOH 2 kali, maka berapakah nilai rasio dari asam benzoat dan ion benzoat ya setelah penambahan basa atau BaOH 2 kali? Apakah A 9/2 ataukah B 9/7 ataukah C 9/11 ataukah D 11/9 ataukah E 13/7? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sahabat, ini sekali lagi sangat mudah sekali. Jadi hilangkan persepsi kita, persepsi sulit ya, itu tolong dihilangkan, karena kalau kita di awal sudah menyatakan soal ini sulit, maka kita akan enggan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita akan merasa berat sekali untuk menyelesaikan soal ini. Jadi awali dengan perasaan senang atau merasa mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang akan kita kerjakan. Oke, tips yang pertama sahabat, kita tentukan komponennya, yaitu jumlah molnya dari tiap komponen penyangga. Maksudnya adalah mol dari asam benzoat dan mol dari natrium benzoat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita reaksikan. Ya, reaksikan apa? Yaitu basa BaOH 2 dengan salah satu komponen. Karena kita tahu bahwa komponennya adalah asam dan basa konjugasi, sekali lagi asam lemah dan basa konjugasi, maka setelah kita tambahkan basa, maka basa ini akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Saya ulangi sahabat, karena komponen penyangga yang diketahui adalah asam lemah dan basa konjugasinya, maka basa kuat yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam lemahnya. Jadi kalau misalkan yang ditambahkan adalah asam kuat, bukan basa kuat ya. Kalau asam kuat seperti HCl mungkin, maka HCl akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Karena kita tahu asam pasti bereaksi dengan basa. Nanti kita reaksikan dengan salah satu komponen, kita gunakan metode MRS untuk menentukan jumlah yang tersisa. Kemudian jumlah yang tersisa ini kita tentukan rasionya atau perbandingannya untuk menjawab soal nomor 10 ini sahabat ya. Oke, langsung saja sahabat, kita tentukan mol dari tiap komponen penyangga. Kita lihat, kita gunakan metode MRS sahabat ya, yaitu di sini persamaan reaksinya adalah C6H5COH, sekali lagi tadi adalah asam lemah bereaksi dengan basa kuat atau BaOH 2 kali. Nah, kita gunakan persamaan ion karena kita mempermudah menentukan rasio yang tersisa sahabat ya. Karena nanti kita tanyakan, yang ditanyakan adalah asam benzoat dan benzoat min atau ion benzoat ya, ini asam benzoat dan C6H5CO- atau ion benzoat yang tersisa. Nah, kita gunakan persamaan ion, kita masukkan nilai mol yang dari tiap komponen sahabat ya. Asam benzoatnya adalah 55 ml, kita kalikan dengan 0,2 molar karena kita tahu bahwa M itu sama dengan mol per volume. Maka mol sama dengan M kali V. 55 ml dikali 0,2 molar itu ketemu sebanyak 11 ya sahabat ya, 11 milimol. Kemudian untuk natrium benzoatnya 45 ml kita kalikan 0,2 molar, maka ketemu 9 ya sahabat ya, 9 milimol. Dan OH- yang ada dalam reaksi ini sebanyak 2 milimol. Kenapa? Karena OH-nya 2 kali ya, 2 kali lipat daripada BaOH 2 kali. Jadi kalau ini 1 milimol BaOH 2 kali kita uraikan, maka Ba2 plus 1 milimol, OH- maksudnya 2 OH- itu nilainya 2 kali lipat yaitu 2 milimol. Kemudian kita masukkan sahabat, ini awalnya kita nggak usah airnya ya. Jadi di kondisi
mula-mula asam benzoatnya sudah ada yaitu 11 milimol dan ion benzoatnya juga sudah ada yaitu 9 milimol. Kita tambahkan dengan basa kuat sebanyak 2 milimol. Sekarang kita reaksikan sahabat, karena OH- ini lebih sedikit, ini dengan koefisien 1, 1, 1 dan semua juga 1, maka OH-nya habis ya. Ini juga 2, 2, kemudian 2, maka asam benzoat yang tersisa sebanyak 9 milimol. Untuk hidroksidanya habis ya sahabat ya, atau 0. Kemudian untuk ion benzoatnya kita tambahkan karena produk ya, 9 tambah 2 jadi 11. Untuk airnya juga tetap 2. Dengan kata lain kita udah tahu nilai perbandingannya sahabat ya. Nah, pasti udah tahu jawabannya ini ya. Maka rasio dari asam benzoat dan ion benzoat atau C6H5COMin adalah 9:11 ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi sangat mudah sekali. Yang perlu diingat di sini sahabat harus bisa menentukan reaksinya, karena kita penting ini sini ya, reaksi. Jadi seperti yang sudah saya bahas tadi, ini adalah komponen penyangga asam ya, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Maka kalau kita tambahkan dengan asam, maka bereaksi dengan basa konjugasi. Kalau ditambahkan basa seperti di soal ini, maka bereaksi dengan asam konjugasi. Dan usahakan menulisnya dengan persamaan ionnya ya, persamaan ionnya. Jadi C6H5COH dengan OH-. Kalau sahabat mereaksikan C6H5COH dengan BaOH 2 kali juga boleh. Tapi nanti kita menentukan nilai rasionya agak susah sahabat ya. Karena nanti di sini ada 2 kali nanti sahabat ya. Karena nanti terbentuk zat yaitu Ba dalam kurung C6H5COO tutup kurung 2 kali. Sehingga nanti kita harus kalikan 2. Nah, oleh sebab itu saran saya adalah tuliskan reaksi ionnya agar langsung nanti sahabat langsung ketemu nilai rasionya tanpa kita memodifikasi lagi atau menguraikan sekali lagi. Oke sahabat, jadi itu jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang C, yaitu rasio asam benzoat dan ion benzoat sebesar 9:11. Oke, terima kasih sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada soal ataupun kesulitan yang perlu kita diskusikan, tulislah sahabat di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video berikutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.